Coba lagi di sini ya, contoh kemarin ini. Coba saya review sebentar. Jadi sebenarnya apa sih yang dicari oleh langkah-langkah algoritma ini? Jangan lihat dari 4 langkah utama dia mendelete tautologi. Jadi kalau waktu kita mendelete suatu clause itu kan disjunction ya, kayak tadi ini tautologi, di sini kan sebenarnya bentuk aslinya kan sebenarnya adalah P, nah di OR dengan negasi dari P, OR dengan yang lain-lain gitu kan sebenarnya itu. Nah pada saat dikatakan ini di delete, sebenarnya apa yang terjadi dengan algoritmanya itu? Kita kan dari kemarin tuh bicara bahwa salah satu algoritma untuk meriksa kebenaran dari suatu entailment itu lewat algoritma ini. Apa artinya mencari atau memeriksa kebenaran suatu entailment? Entailment itu kan masih ingat, entailment itu sebelah kirinya ada serangkaian formula sebagai knowledge base, nanti dia bisa mengentail sesuatu yang sebenarnya alpha gitu kan. Dan ini kan secara semantik entailment ini berlaku. Kapan ini? Apa artinya entailment ini berlaku? Agnes? Jika KB true, alpha juga harus true, Pak. Ya, kalau KB-nya false? Alfanya boleh apa aja. Ya, gitu ya. Jadi yang penting bahwa ini entail artinya apabila KB true, maka alpha juga harus true. Itu sebenarnya itu. Kita mau periksa seperti itu. Nah, apa artinya KB true itu apa? Apa yang bisa bikin dia true? KB itu kan serangkaian formula, jadi bisa satu himpunan formula, dan dia true berarti semua formula di KB itu harus true. Nah, formula itu mengandung variabel, yang mengandung proposisi itu kan. Nah, proposisi ini bisa diinterpretasi entah true atau false. Nah, pemberian nilai true atau false ke proposisi di formula-formula tersebut itu disebut apa? Interpretasi. Prosesnya interpretasi. Nah, interpretasi yang bisa membuat KB-nya true itu disebut apa? Model. Model, betul persis ya. Jadi sebenarnya waktu kita mengatakan suatu clause ini di delete, sebenarnya kita menentukan bahwa clause itu sudah true, bisa disatisfy, bisa dibikin true. Karena dia kalau mengandung P or not P seperti ini, ya kan apapun nilai P kan pasti true, ya enggak? Kalau P-nya false, ini juga true, kalau P-nya true juga ini true. Jadi karena ini or begini, ini nilainya ini adalah true, or dengan apapun yang jadi true. Berarti kita sudah bisa menyingkirkan klausa ini karena kita sudah tahu pasti dia ini selalu true. Jadi dari segi kita menentukan model itu yang bikin dia true. Jadi tadi kan untuk menentukan validitas dari suatu entailment, kita bisa menentukan kan apabila KB-nya true, berarti kita mau coba bikin dia true. Nah, apakah alpha true apa enggak? Kan mau lihat seperti itu. Ya. Jadi ini persoalan awal tadi itu diterjemahkan menjadi sejumlah klausa gitu kan itu. Nah, setiap klausa kita periksa. Kalau semua clause-nya ini bisa dibikin true, berarti kan ada model, karena bisa dibikin true. Tapi kalau ada klausa nanti ditemukan adanya kontradiksi, berarti nggak bisa dibikin true, berarti ya nggak ada model gitu kan, seperti itu. Nah, oke, jadi yang pertama delete tautologi clause ini sudah tahu kita bisa bikin dia true ya, karena ada P or not P di situ. Jadi udah pasti true, pasti bikin true. Jadi apapun interpretasinya yang kita pilih, klausa seperti ini udah pasti bisa dibikin true atau bisa disatisfy. Nah, clause lain yang juga bisa gampang bikin true adalah clause yang unit ini, unique clause, karena dia cuma mengandung satu literal. Kalau satu literal ya bikin true bisa kan ya, tinggal pilih kalau literal dia itu positif, pilih dia true. Kalau dia negatif, pilih dia false. Ya. Udah pasti bisa bikin true. Beres juga ya, tinggal di unique clause-nya itu dengan di delete. Ya. Nah, sini dibilang
delete unit clause dan juga delete semua clause yang mengandung si unit clause ini. Karena kalau yang mengandung kan masih ingat clause itu kan pakai or. Karena ada salah satu literalnya dibikin true, ini or apapun kan true. Jadi bisa dihapus juga. Nah, sekali lagi menghapus ini berarti kita sudah pasti bahwa clause-nya itu bisa dibikin true. Nah, lalu kalau ada clause lain yang mengandung literalnya yang berlawanan, kan dia jadi false. Nah, apapun or dengan false kan apapun. Jadi bisa dibuang saja literal tersebut. Tidak lagi dia menentukan satisfiability dari clause tersebut. Ya, jadi bisa kita langsung buang ininya literalnya saja. Nah, ini diulang-ulang sampai tidak ada lagi unit clause. Karena kalau selama unit clause kita bisa bikin dia true. Nah, kalau sudah nggak ada unit clause, berarti masih ada, kalau masih ada clause yang ada literal-literalnya, berarti sekarang udah nggak ada unit ya, berarti minimum ada 2 literal di klausa tersebut. Nah, literal yang ada di klausa yang tidak unit ini bisa dikenali dia pure atau tidak. Kalau yang pure itu artinya yang literal yang muncul cuma diri sendiri, nggak ada lawannya, nggak muncul di tempat lain. Tentu saja nggak di clause yang itu ya. Mengapa nggak di clause yang itu? Kenapa kita cuma bicara pure literal itu muncul di clause yang lain? Kenapa nggak di literal yang itu? Nggak di clause yang sama? Karena di tautologi, Pak. Ya, karena kalau dia literal di clause yang sama, udah dibuang di langkah 1 kan. Itu kan jadi itu jadi tautologi kalau si literalnya muncul bersama-sama dengan kebalikan dia. Nah, sekarang kita bicara apakah si literal ini muncul di clause yang lain. Nah, kalau lawannya nggak muncul di clause lain, berarti dia katakan pure. Nah, karena literal seperti itu, kita juga sekarang tinggal set dia jadi true, bisa dipilih dia di true. Karena dia nggak ada lawannya kan, dia nggak ada yang bisa bikin konflik sama dia. Jadi kita bisa pilih, bisa bikin dia true. Nah, itu dia. Jadi sama ini tujuannya, emang seperti yang unit literal tadi, unit clause tadi. Jadi clause yang mengandung pure literal itu bisa delete juga. Karena si literal ini bisa dibikin true, karena dia pure. Ya. Maka clause yang bersangkutan juga bisa dibuang saja karena sudah jadi true kan clause-nya itu. Ya. Nah, kalau sampai langkah 3 ini, kita sudah buang banyak clause ini. Kalau masih ada clause-nya, kita lihat apakah ada yang menghasilkan clause. Tadi kan ada clause yang literalnya dibuang. Ada yang clause-nya seluruh words dibuang. Bisa jadi sampai saat kita selesai langkah 3, sudah nggak ada clause lagi, semua sudah dibuang. Apa artinya kalau semua clause sudah dibuang? Berarti semua clause itu bisa dibikin true, bisa disatisfied. Jadi sudah ketemu modelnya. Nah, kalau masih ada clause, tapi tidak ada literalnya lagi, udah habis semua dibuang. Nah, tadi literal yang kita buang-buang itu pasti ada lawannya di tempat lain kan. Tadi kan bisa buang unit clause, maka buang literal yang berlawanan. Jadi kalau masih ada muncul clause yang empty, itu berarti terjadi kontradiksi. Karena itu hasil dari 2 literal yang berlawanan itu. Ya, ada satu di tempat lain, satu ini kita buang. Ini kan menimbulkan kontradiksi. Jadi kalau ketemu empty clause, nah berarti kesimpulannya terjadi refutation. Jadi berarti tidak ada model yang bisa bikin true keseluruhannya itu karena ada konflik seperti ini. Ya. Jadi mengatakan, jadi kesimpulannya berarti set semulanya itu tidak satisfiable ya karena terjadi refutation. Kalau semua clause terhapus, berarti semua clause bisa disatisfy, semua clause bisa dibikin true, berarti ada modelnya, yaitu jadi kesimpulannya satisfiable formula awalnya itu. Kalau tidak ketemu yang empty clause itu. Nah, bisa jadi sampai langkah 4 ini sudah nggak ada unit clause, sudah nggak ada pure literal, clause yang ada juga tidak ada yang empty,
berarti terjadi clause yang campuran tadi itu. Ya, maka masuk ke langkah 5 ini kita perlu melakukan split. Ya, coba jadi 2 kasus. Nah, di langkah 5 ini bisa menyederhanakan clause-clause yang ada menjadi lebih sederhana dengan kita mencoba melakukan splitting. Jadi misalnya pilih salah satu litera yang masih ada itu. Dan ingat sekarang literanya nggak ada yang pure. Ya, nggak pure lagi karena dia pasti ada lawannya di tempat lain. Kalau nggak, dia pure sudah masuk ke langkah 3 tadi. Ya. Ini berarti sisanya udah nggak ada literal, nggak ada clause unit, tidak ada pure literal, tidak ada empty clause, ya. Tapi masih ada clause-clause yang literalnya lebih dari 1. Ya. Kita pilih literal yang ada itu untuk men-split jadi beberapa, jadi 2 kasus. Kita misalnya pilih 1 literal L katakanlah itu. Maka nanti kita coba L-nya true bagaimana, ya. Kalau L-nya false bagaimana. Jadi 2 kasus. Karena kalau kita sudah mensubstitute true atau false ke literal kan clause-nya akan jadi lebih simple. Nah, ini yang kita dapatkan 2 kasus yang lebih simple ininya, clause-nya. Lalu terapkan lagi langkah 1, 2, 3, 4 tadi. Oke, jadi seperti itu. Kalau ternyata nanti kedua kasus ini yang terjadi dua-duanya menghasilkan empty clause, berarti kesimpulannya ya terjadi empty clause, jadi terjadi kontradiksi, terjadi refutation. Tapi kalau salah satunya empty, satunya yang lain habis, artinya satisfiable, berarti satisfiable kan ya kan 2 kasus itu kan or. Jadi kalau salah satunya satisfiable, berarti satisfiable, artinya bisa dibikin true. Ya. Jadi sebenarnya proses DPL ini saya mencari model sebenarnya. Kalau nggak ketemu model, nah kesimpulannya terjadi empty clause. Jadi kita bisa mendapatkan kesimpulan apakah dia satisfiable atau tidak. Kalau satisfiable berarti ada modelnya, kalau tidak ada model, tidak ketemu modelnya, artinya menghasilkan empty clause, berarti dia tidak satisfiable. Nah, coba kita lihat sekarang ini di worksheet itu, ada pertanyaan yang kemarin ada beberapa yang bertanya. Kapan itu inputnya perlu dinegasikan atau tidak, gitu kan ya. Jadi kan tadi DPL itu sebenarnya untuk membuktikan sesuatu kita perlu melakukan refutation. Jadi apa yang buktikan itu dinegasikan. Kita lihat beberapa contoh berikut ini dulu ya. Kemarin udah kita lihat ya. Jadi contoh yang di mana tidak ada unit clause sampai langkah pure literal juga nggak ada. Akhirnya kita masuk nih ke langkah 5 kan, itu dibagi 2. Jadi apa ini dibagi 2 kasus di sini dengan kita pilih sini P-nya sebagai literal pemisahnya itu. Ini kasihnya dasarnya apa? Pemisahan itu adalah rumus yang tadi ini kasus yang ini nih. Jadi karena kalau saya punya suatu clause A bisa jadi pecah jadi ini atau ini dengan memilihkan satu literal yang berlawan ini, karena B true atau B-nya false ya. Jadi bisa ditambahkan suatu nilai B yang true atau false ini, sehingga ya sebenarnya sama dengan A semula itu. Jadi kita cuma menambahkan kondisi true atau false ini. Jadi bisa jadi 2 kasus. Ya, ini adalah kasus 1, ini kasus 2. Ini or-nya ini. Makanya kalau dua-duanya menghasilkan empty clause, berarti si A-nya itu memang empty clause, jadi conflicting. Tapi kalau salah satunya ini satisfiable, ya berarti si A ini juga satisfiable karena or ini. Kalau dua-duanya satisfiable, apalagi ya pasti A-nya satisfiable. Bisa dibikin true. Ya, jadi splittingnya itu jadi seperti itu. Nah, setelah kita splitkan rumus awal yang banyak clause ini menjadi lebih simpel. Sekarang tinggal ini saja, tinggal ini saja.
Lalu terapkan lagi langkah-langkah berikutnya dari 1, 2, 3, 4 itu. Nah, setelah ini kan jadi ini muncullah unit clause. Maka kita terapkan unit clause. Ya. Sehingga akhirnya ternyata dua-duanya ini menghasilkan empty clause. Ya. Berarti kesimpulannya himpunan clause semulanya itu tidak satisfiable. Nah, kalau contoh yang tadi ini Anda sudah dikasih sejumlah clause, sudah cek dia satisfiable apa tidak. Maka nggak perlu diingatkan lagi karena kita cuma mau cek satisfiable apa tidak. Karena hasil akhir dari prosedur DPL itu adalah clause-nya satisfiable apa tidak. Jadi tergantung clause awalnya itu apa tujuan kita itu. Kalau tujuan kita cuma ngecek satisfiability, nggak perlu dinegasikan. Tapi kalau tujuan kita untuk membuktikan sesuatu, contoh yang berikut ini, suruh pakai DPLL untuk menunjukkan bahwa formula berikut itu bukan teorema. Jadi kita ingin buktikan itu. Jadi ini contoh ininya. Formulanya itu P or Q imply Q or R. Itu not a theorem. Kalau teorem itu, nama teorema itu harus selalu benar apapun nilai variabelnya. Ya. Apapun kasusnya, apapun interpretasinya. Nah, untuk itu kita perlu negasikan dulu. Jadi kita untuk buktikan sesuatu ini, sesuatu yang teorema atau bukan ini, atau dia valid apa tidak ini, ya kita perlu negasikan. Jadi ini formulanya ini kan adalah P or Q imply Q or R. Kita mau membuktikan ini bahwa ini adalah suatu bukan teorema, artinya bisa bikin false. Kalau teorema itu kan selalu true atau suatu valid. Maka kita menegasikan dulu dia ini. Ya. Jadi negasikan dulu si F-nya ini, jadi negasi dari ini. Nah, ini adalah input ke prosedur kita DPLL ini. Karena sekarang kita perlu mencari apakah formula ini valid apa tidak. Berarti kita negasikan dulu supaya kalau nanti DPL-nya mengatakan ini tidak satisfiable, berarti kebalikannya itu true, karena selalu bisa di-set. Tapi kalau ternyata ini ternyata satisfiable, berarti kebalikannya itu ya tidak satisfiable, jadi bisa bikin false gitu kan. Jadi sebenarnya itu tujuannya. Untuk buktikan ini, jadi kita perlu negasikan dulu. Jadi setelah ini dinegasikan, kita konversikan ke clause. Ya, coba ini kalian ya, saya kerjakan di sini aja ya. Kita kan ini negasi dari ini, mau kita ubah clause. Nah, kemarin kita udah bicara ada algoritma kemarin sini, sebelum ini. Clause itu kan bentuknya CNF, jadi berarti kita terapkan algoritma yang sebelum ini yang kita cari normal form, ada langkah 1, 2, 3, 4 ini normal form, yang tujuan kita cari CNF ya. Pertama apa? Ganti semua panah ya dengan rumus ini. Jadi panahnya bisa dihilangkan, setelah itu kita push negasinya ke dalam, supaya negasinya sekarang cuma berada pada literal-literal saja. Setelah itu kita kan tujuannya mencari CNF ini, bentuk klausa itu berarti si OR-nya itu mesti diterapkan pada literal saja. Kalau ini kan belum literal nih ya, masih terapkan. Kalau kita ubah ke sebelah kanan ini si OR ini cuma terapkan pada literal. Nah, ini kan sudah bentuk klausa. Jadi tujuannya seperti itu, bisa dipuskan ke situ. Demikian juga ini, jadi kita masukkan ke A-nya, masuk ke dalam sini supaya si A ini nanti diorgan dengan B, diorgan dengan C, jadi dia bentuknya klausa. Ya, sampai situ CNF-nya. Setelah itu bisa lakukan beberapa penyederhanaan kalau perlu. Setelah itu baru nanti itu dimasukkan sebagai input ke DPLL. Jadi DPLL itu hanya bisa terima input dalam bentuk klausal atau bentuk CNF. Ya. Jadi contoh tadi ini, kembali ke sini lagi. Jadi kita sudah buktikan P or Q imply QR itu bukan teorema. Artinya dia itu tidak valid, tidak selalu benar. Bisa dibikin false. Oke, jadi kita negasikan dulu si formulanya ini, lalu kita ubah dia ke bentuk klausa.
Nah, di sini katakan nanti ketemu 3 cross ini. Atau Anda udah coba belum? Betul Kak menemukan ini, jadi tinggal dinotakan saja ini. Jadi mulanya kan ini, saya coba tulis sini. Jadi kita dapat negasi P or Q imply Q or R gitu kan ya. Nah ini kan tinggal ganti panahnya. Panahnya jadi apa ini? Jadi not P or Q or ya, ini panahnya kan jadi ini. A imply B kan jadi not A or B. Jadi not ini sini. Nah, ini tinggal kita push negasinya ke dalam, ada itu kan ya, negasi ini menjadi apa? Not P ini kan pakai De Morgan, ini jadi not P and not Q. Itu enggak ya? Or ini sudah bentuknya sudah klausal ini Q. Nah ini negasi luarnya kita push lagi ke dalam. Sebenarnya bisa yang mananya ada coba duluan dulu bisa. Tadi mau awal luar dulu atau yang dalam dulu ya. Sebenarnya bisa luar dulu sih. Tadi agak ini. Dari luar dulu sebenarnya. Oke, saya sedikit ini di langkahnya mundur dulu ya. Ini luar dulu masuk, ini saya tadi masukin dalam tuh, luar dulu. Jadi ini sudah saya hapus dulu. Ini dihapus dulu. Ini sekarang kita masukin yang luar dulu ini. Jadi masukin ininya dulu. Oke, jadi masukin not-nya dulu ke dalam sini. Berarti ini kan not ini hilang, not-nya jadi P or Q. Ya ini kan N negasi dari Q or A. Oke ya, jadi negasi yang di luarnya masuk. Nah, sekarang tinggal satu yang ini dimasukkan. Kayak ini kan not-nya jadi hilang. Ini not ini udah P or Q. And ini not-nya masuk ke dalam, ini menjadi not Q and not R. Nah ini kan kalau kita buang kurungnya ini jadi tiga cross ini sama aja dengan jadi P or Q ini dia P or Q and not Q and not R, ini dia 3 cross ini hasilnya ya. Jadi kita dapat 3 clause, kan notasinya seperti itu. Jadi negasi dari formula awalnya itu memberikan kita 3 clause. Udah kita masukkan ini sebagai input ke DPLL, 3 clause, dan kita terapkan angka PL. Pertama cari tautologi, nggak ada clause yang mengandung literal berlawanan. Terus ya pure literal unique clause ya, kayak model di sini. Jadi kita pilih misalnya ini sebagai unique clause-nya adalah negasi Q. Bisa negasi R juga boleh ya, boleh salah satu unique clause. Sekarang kita pilih unique clause-nya ini, berarti ini kita anggap sebagai true. Jadi Q-nya dipilih false berarti ya. Oke, jadi ini kan dibuang unique clause-nya. Jadi ini kita buang unique clause-nya dan buang literal yang berlawanan. Jadi yang Q ini dibuang. Sehingga 3 ini sama ini. Nah, 2 clause ini ya kita pilih lagi sebagai unitnya apa. Yang ini kita pilih sebagai unit, ini unique clause. Nah, sini bilang juga sebenarnya juga pure ya, karena P-nya kan tidak ada lawannya. R-nya sebenarnya juga pure ini. Tapi kita kan unique clause dulu. Nah, dibuang P, jadi unique clause dibuang, ya tinggal aja ini clause yang mengandung not R. Nah, sekarang not R ini juga unique clause dibuang lagi. Habis ini ya. Jadi ini semua clause terbuang habis. Masih kan tadi saya ada komentari, setiap kali kita membuang satu clause, sebenarnya kita bikin clause itu true. Jadi kalau udah gak ada lagi istilahnya, berarti semua clause itu true. Jadi
ketika klausa ini satisfiable. Nah, kalau ini satisfiable itu kan kebalikan dari yang negasi F ini. Berarti negasi F-nya satisfiable, yang kata lain, si F-nya itu bisa apa? Bisa bikin false. Ya. Karena kebalikannya bisa true, berarti si F-nya bisa bikin false. Jadi F-nya itu tidak merupakan teorema. Ya. Nah, sekaligus waktu kita mengatakan dia itu satisfiable, kita bisa, kalau satisfiable itu berarti ada modelnya. Jadi sekalian waktu kita memilih unit clause itu, kita sekalian sudah dapatkan modelnya. Ya. Pertama, tadi kita memilih not Q. Berarti Q-nya itu kita anggap false, ya, dapat ini. Waktu kita memilih unit P, berarti P-nya adalah true. Waktu kita pilih unit not R, berarti R-nya false. Jadi ketiga nilai ini, di mana P-nya true, Q-nya false, R-nya false, ini adalah suatu invitasi yang bisa bikin formulanya, bikin clause ini satisfiable. Padahal clause ini adalah negasi dari formula F, yang berarti bikin dia false. Karena ini bikin yang negasinya true, berarti yang bikin si F-nya itu false. Dan itulah yang bikin dia menjadi tidak teorema, karena ketika nilai ini kalau saya masukkan ke dalam P, bisa dicek sekarang ini, P or Q, Q or I, itu jadi false. Coba, kalau P-nya true, ya, Q-nya false, ini true atau false ini? True kan ya? Kan jadi true. Ya, true or false. Yang sebelah kanan ini F-nya ini dipilih false, dan R-nya juga false. Nah, false or false kan false. Jadi kita ketemu true imply false. Nah, ini kan tidak benar. Ini contohnya bahwa formula ini bukan teorema. Karena ada interpretasi yang bikin dia false. Bahwa antecedennya ini true, tapi konsekuensinya itu false. Ya. Jadi algoritma DPL ini, meskipun ini contohnya simple, tapi dia menunjukkan proses bahwa kalau kita menemukan kasus di mana semua clause habis, berarti kumpulan klausa awal ini satisfiable. Ya. Kalau kumpulan awal clause ini adalah negasi tersebut formula, berarti formula yang tadi negasikan itu bukan teorema, bukan tidak valid. Karena dia bisa bikin false. Nah, nilai yang bisa dibikin false tadi itu persis adalah model yang kita temuin tadi ini. Karena si model ini, ya, berarti bikin si clause tadi itu kan satisfiable. Juga model ini juga sekalian sebagai counter example bahwa formula yang tadi dibikin awal itu, si F itu bisa dibikin false. Karena kebalikannya bisa dibikin true. Itu dia. Oke. Jadi bahwa input si DPL ini satisfiable mengatakan bahwa kebalikannya tadi itu falsifiable. Nah, kalau sesuatu falsifiable artinya bisa dibikin false. Bukan teorema lagi, bukan tidak valid lagi. Ya. Itu dia. Nah, pengertian ini yang perlu Anda benar-benar pahami supaya Anda tahu betul sebenarnya ngapain sih di DPL ini. Cara menggunakannya jadi tahu. Seandainya tadi kita menemukan ada kontradiksi, ketemu empty clause, berarti formula awal tadi itu kebalikannya selalu true. Karena kebalikannya tidak bisa satisfy, berarti si F-nya sendiri itu selalu true, berarti dia valid, nah, berarti dia teorema. Ya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oh, saya mau nanya. Ya, Kirial. Itu kayak kenapa harus di negasi F ya, Pak? Saya masih bingung. Oh, masih bingung, ya? Kenapa nggak ngerjain yang F-nya aja? Oke, berarti Anda masih belum paham. Coba ada yang lain bisa menjawab pertanyaan filial. Mungkin ada yang sudah paham. Mengapa F-nya perlu dinegasikan? Tadi F-nya kan ini ya, formula kita yang P or Q imply Q or A
mau kita buktikan dia itu bukan teorema, atau kita sudah buktikan dia mau buktikan dia teorema, tapi kan terus ternyata memang tidak terbukti sebagai teorema. Ini si Hidayatul jawab, karena teorema valid harus satisfiable di semua model. Karena kita ingin membuktikan dengan cara kontradiksi, kata Salman. Ini apakah Cyril sudah paham? Belum, Pak. Masih masih Belum. bingung. Ya. Oke. Jadi kembali lagi DPLL. DPLL ini saya tadi dari awal nanya Anda itu sebenarnya dia mau nyari apa? Dia mau cari model. Jadi kalau kita kasih dia formula, kasih input, dia itu selalu berusaha untuk menghapus clause kan. Nah, saya mau nanya itu. Kalau sebuah clause dihapus itu apa yang terjadi? Apa maknanya sebuah clause dihapus? Karena udah pasti true. Ya, karena udah pasti true. Nah, kalau ternyata clause-nya semua terhapus, berarti kan semua clause-nya bisa dibikin true. Oke. Oke. Nah, padahal tadi saya ingin buktikan satu teorema itu true atau false. Kalau teorema itu true, berarti apapun nilai variabelnya dia selalu true. Harus bakal jadi teorema, kalau enggak bukan teorema. Ya. Atau dikatakan tidak lain dia valid. Gitu ya. Sehingga untuk bisa buktikan suatu formula F itu selalu true, saya perlu negasikan dulu. Supaya nanti kalau DPL-nya bilang tidak satisfiable, artinya terjadi kontradiksi, berarti kebalikannya selalu true. Maka saya bisa buktikan dengan itu. Artinya kalau DPL-nya mengatakan ada kontradiksi, ada ini, berarti terbukti. Tapi kalau DPL-nya bilang itu ternyata semua clause-nya terhapus, berarti tidak satisfiable, berarti formula semulanya itu tidak terbukti. Maka perlu negasikan. Karena kalau nggak dinegasikan, saya cuma bisa mengatakan dia satisfiable. Jadi tidak bisa buktikan formula semulanya. Kalau satisfiable kan cuma satu kasus saja udah cukup, ya kan? Karena kalau semua suatu formula kan satisfiable, berarti cuma cukup ada satu interpretasi bikin dia true. Kalau kita ingin suatu teorema, tidak cukup satu interpretasi, semua interpretasi harus bikin dia true. Nah, untuk bisa semua ini, kan susah kita bisa mencoba mensatisfy satu persatu. Bisa kalau variabelnya banyak, katakan ada 10 variabel. Berapa mode yang perlu saya coba? Cyril. Banyak, Pak. Berapa? Kalau ada 10 variabel. Berapa ya? Kalau satu variabel kan bisa bernilai 2 true atau false, ya kan? Kalau 10 variabel berarti 2 pangkat 10 ada 1024. Mesti ngecek kasusnya ada 1024. Kalau semuanya bisa bikin formula itu true, baru kita bisa menyimpulkan dia itu adalah valid. Nah, supaya tidak perlu meriksa semua itu, caranya adalah dinegasikan dulu. Oh iya. Karena kalau sesuatu itu adalah dia itu valid, berarti kan semua model bikin dia true. Kalau dinegasikan, maka ketemu kontradiksi. Karena dia kan selalu true, berarti negasinya akan menimbulkan kontradiksi. Jadi caranya, daripada kita ngecek semua kasus tadi itu, kita negasikan dia dulu. Nah, kalau DPR-nya menyimpulkan dia itu tidak satisfiable, berarti kebalikannya kan selalu true. Itulah dia tujuannya. Ya, jadi kenapa kita menegasikan? Kita tidak ingin mengecek semua kasus. Ya, kita negasikan dulu. Nah, DPL-nya mengatakan dia itu terjadi refutation, yaitu menimbulkan apa tadi empty clause, maka berarti formula yang sebaliknya itu selalu true. Kalau si DPL mengatakan satisfiable, berarti formula yang awalnya tadi itu bisa difalsify, karena kebalikannya bisa satisfy, ya formulanya itu sendiri bisa difalsify. Kalau bisa difalsify, itu bisa bikin false, berarti formula awalnya tadi itu tidak teorema, tidak valid, gitu. Ya. Jadi untuk membuktikan sesuatu itu kita perlu negasikan dulu. Tapi kalau sekedar untuk mengecek dia itu satisfiable apa tidak, nggak perlu dinegasikan. Contoh tadi kan saya yang slide sebelumnya ini kan kita tidak perlu negasikan nih yang tadi ini.
Ini yang halaman sebelumnya ini. Yang kita bicarain tadi kan diberikan set of clause ini tadi ini. Sudah cek set variable apa enggak. Nah ini nggak perlu negasikan. Karena cuma ngecek dia bisa disatisfy apa enggak. Tadi ini kesimpulannya apa yang ini? Virial? Iya Pak, Apa kesimpulan contoh ini? satisfiable. Tidak satisfiable. Oh iya, tidak satisfiable. Karena dua-duanya menghasilkan empty clause. Ya, berarti himpunan klausa awal ini tidak satisfiable. Apa artinya tidak satisfiable? Ada model yang bikin false. Bukan, kalau tidak satisfiable berapa? Tidak ada. Interpretasi bikin dia true. Jadi tidak bisa bikin semua clause ini true bersamaan. Apapun nilai P dan Q yang PR ini kan ada 3 variabel P, Q, R di sini. Apapun nilai P, Q, R yang kita pilih, ke-6 clause ini tidak pernah true semua. Ini terbuktinya ini kita lihat sini. Nggak pernah bisa bikin true karena hasilnya selalu ini anti clause ini. Verifikasinya conflicting. Jadi dia tidak bisa disatisfy, tidak bisa dibikin true secara bersamaan. Ya, contoh ini kita cuma ngecek dia satisfiable apa, ternyata tidak satisfiable. Ya nggak ada yang bisa bikin dia true, nggak satisfiable. Ya. Nah contoh berikut ini adalah ingin buktikan ini, maka kita perlu negasikan dulu. Ya. Untuk buktikan ini sekali lagi ya untuk menyatakan sesuatu satisfiable apa enggak, dia satisfiable kalau ada satu saja pembelian nilai true false itu yaitu interpretasinya bikin dia true, dia sudah satisfiable. Jadi kalau dibuktikan dia ini valid atau terima, semua interpretasi harus bikin dia true. Nah, ngecek semuanya itu kan kalau variabelnya banyak, itu sangat tidak praktis. Kita nggak bisa periksa satu persatu. Nah, caranya adalah dinegasikan dulu, terus kita pakai DPLL, mudah-mudahan hasilnya empty clause. Nah, kalau negasi empty clause, tadi kebalikannya itu selalu true. Nah, kita mengatakan terbukti. Tapi setelah dinegasikan ketika DPLL ternyata hasilnya itu satisfiable. Nah, berarti kan kebalikannya itu bisa falsifiable, bisa dibikin false. Nah, itu kan kesimpulannya formula-semulanya itu tidak terbukti. Ya. Gimana Virial? Saya sudah ngomong banyak sekali ini. Iya Pak, udah ngerti Pak, udah ngerti. Nah, ini latihan di sini misalnya contoh berikut ini. Himpunan clause berikut ini satisfiable atau tidak? Nah, kalau tanyanya cuma satisfiable enggak perlu dinegasikan. Ini tujuannya cuma ngecek dia satisfiable enggak ya. Pakai DPL kita jalankan, nanti DPL-nya akan menemukan model apa tidak gitu ya. Kalau dia satisfiable ketemu model. Ya. Model itu ada interpretasinya bikin true. Kalau ternyata kesimpulannya itu dia tidak satisfiable, artinya ternyata menghasilkan empty clause, ya nggak bisa dibikin true, dia nggak ada model. Tapi kalau dia satisfiable, kapan satisfiable? Kalau DPLL berarti kalau semua clause-nya terhapus. Ya. Jadi sisanya itu nggak ada clause sama sekali. Nggak juga empty clause ya. Jadi Anda harus bedakan empty clause dan nggak ada clause itu beda ini. Ini empty clause ini itu pertanda malapetaka, yaitu adanya conflicting antara dua clause. Tapi kalau nggak ada clause sama sekali, kosong ini, itu satisfiable. Karena setiap clause yang saya buang itu disatisfy. Nah, kalau yang anti clause ini justru tandanya adanya conflicting itu adalah dua clause. Jadi itu menghasilkan anti clause. Jadi contoh ini adalah Anda tidak perlu negasi karena tujuannya mencari satisfiable apa enggak. Ini jawaban akhir nanti kesimpulannya oh satisfiable, oh tidak. Karena kita cuma ngecek formulanya ini satisfiable. Ada yang bisa coba belum nih 1, 2 ini satisfiable apa tidak? Ini coba ya, ini ada kalau belum dicoba ini satisfiable enggak gitu. Coba saya mau ke ini ke worksheet-nya. Nggak tahu Anda sudah ngerjain apa belum.
worksheet ya. 1. Nah, ini contoh nomor 4 ini. Ini sama-sama seperti latihan tadi. Ya, coba lihat nomor 4 ini. Ini pertanyaan seperti yang tadi dipersoalkan sama Virial ini. Sekarang Anda bisa paham sekarang sebenarnya nomor 4 ini. Formula berikut ini satisfiable atau unsatisfiable. Buktikan dengan menggunakan metode DPLL. Jika satisfiable, berikan sebuah model. Ya, karena memang kalau satisfiable berarti bisa dibikin true, jadi ada modelnya. Nah, apakah formula ini perlu dinegasikan sebelum menerapkan metode DPLL? Virial, jawab sekarang. Nggak perlu, Pak. Ya, kenapa tidak perlu? Karena bukan mau menunjukkan teorem, Pak. Ya, jadi kita tidak ingin menunjukkan atau membuktikan dia itu teorema atau bukan, valid atau tidak ya. Jadi membuktikan valid atau teorema itu berarti perlu dinegasikan. Ini kan cuma sekedar ngecek satisfiable apa tidak, jadi nggak perlu dinegasikan. Ya, karena kita cuma ngecek satisfiable apa tidak. Jadi DPLL-nya akan menjawab nanti satisfiable atau tidak. Kalau menghasilkan empty clause berarti tidak satisfiable. Kalau dia clause-nya habis semua ya berarti satisfiable. Nah, kalau satisfiable berarti ada modelnya, karena modelnya itu kan yang bikin dia satisfied tadi, bikin dia true. Nah, kedua bentuk ini sudah close semua, ini kan bentuknya sudah CMF ya. Ini sudah CMF, ini tinggal kita jalankan saja. Misalnya yang nomor 1 ini coba dilihat, ini ada 3 clause ya, kebetulan 3 clause-nya semuanya unit ya. Kalau kita terapkan, pertama berarti langkah 1 lewat nggak kena. Langkah 2 unit clause kan kena ini, berarti P, kalau dibikin clause kan ada clause P, terus clause negasi Q, ya kan ditulis dalam notasi clause, sama negasi clause R, kan cuma 3 clause ini, masing-masing cuma ini. Tiga-tiganya itu unit clause. Berarti ya unit clause kan dibuang, ini kita buang habis semua. Jadi kesimpulannya apa, Virial? Satisfiable atau tidak? Satisfiable, Pak. Satisfiable, karena semua clause-nya habis. Lalu modelnya apa? Modelnya P-nya true, Q-nya false. Iya, P-nya true, karena kita lihat ini Q-nya false. false, karena ini not Q-nya yang true. Terus R-nya true. Ya. Jadi inilah modelnya itu. Jadi kalau kita interpretasikan P sebagai true, Q sebagai false, R sebagai true, maka formula ini kan jadi true. Ya, itu. Jadi dia satisfiable. Ya. Dan juga yang B bisa Anda coba sendiri, bukan seperti itu. Oke, jadi Anda sudah bisa jawab juga yang di PR perlu negasi apa enggak. Ya, gitu. Nah, yang nomor 3 ini, ubah formula berikut ini ke CNF. Karena ini belum CNF-nya, ada panahnya gitu ya. Setelah itu periksa apakah formula ini valid. Ini kan sebenarnya sama dengan yang di sana tadi ya. Yang di slide kita tadi itu. Ini kan sebenarnya sama dengan PQQR-nya tadi ini. Jadi misalnya Anda nanti bisa menemukan jawabannya. Sudah tahu, misalnya mirip saja. Cuma ganti notasi aja di sini. PR. Pak. Ya. Pak. Mau nanya PR bentar, Pak. PR, oke. Coba saya tadi udah pilih PR. Iya. Ini PR. Yang nomor 3 itu apakah nggak lengkap atau gimana ya, Pak? Nggak lengkap. Nomor 3 ini dengan A metode truth table, B metode P periksa kebenaran dari ini. Ini kan suatu environment ini kan. Ya. Di mana KB-nya apa ini? Nggak ada KB. Ya kan? Iya. Knowledge base-nya nggak ada. Kesimpulannya dia ada. Berarti nggak ada asumsi ini. Ya, artinya kalau ini terbukti benar, ini adalah suatu tautologi.
nggak ada asumsi kalau terbukti. Berarti langsung aja Pak membuktikan yang kanan. Ya, jadi ini kan berarti ini KB-nya kosong ya, nggak ada. KB-nya itu sebenarnya set of nggak ada formulanya gitu ya. Nah ini alfanya kan ini alfanya. Nah Anda bisa pakai dua cara ini, pakai cara truth table, ya periksa satu persatu kasusnya ada berapa ini. Nah, pakai metode DPLL untuk memeriksa kebenaran ini apa yang bisa Anda lakukan? Perlu nggak dinegasikan? Perlu Pak. Perlu. Perlu. Ya ini kan untuk memeriksa kebenaran dari ini. Artinya kalau ini entailment ini selalu benar, perlu kita buktikan. Ya, berarti perlu dinegasikan. Ini juga udah saya kasih hint-nya di sini. Refutation dimulai dengan conjunction dari semua formula dalam KB and negasi dari konklusinya. Nah ini saya minta Anda menjelaskan mengapa demikian. Nah di sini kan kita sudah ada alfa, nanti kan dinegasikan dulu, jadi ini baru nanti dibikinin ke bentuk CNF-nya. Nah ini baru bisa masuk ke DPLL gitu kan, itu yang Anda bisa lakukan. Kalau truth table ya nggak perlu diapa-apakan, langsung formulanya diperiksa satu persatu. Tapi kalau truth table kan harus semua kasus diperiksa. Kalau metode RPL itu kan metode simbolik, jadi kita tidak perlu memeriksa semua kasus. Itu sebenarnya itunya, kelebihannya itu. Karena kita makanya harus diindikasikan. Gimana? Udah jelas? Jelas Pak, makasih Pak. Ya, jadi ada dua bagian di sini, masing-masing nilainya 15. Jadi nggak kurang sih itu yang gitu pertanyaannya. Suruh periksa kebenaran dari entailment ini secara semantik. Oke, ada lagi? Jadi sini 3 soal ini tentu saja yang pertama ini kan suruh periksa ini apa perlu indikasikan sebelum melakukan NPLL. Ya, Anda sudah tahu jawabannya tadi udah ini ya. Kemudian yang 2 ini dengan asumsi ya, ini berarti ini kan KB-nya ini adalah asumsi, ini adalah KB-nya. Sudah buktikan dengan metode RPL bahwa H imply ini. Jadi kita ini akan entail apa ini kan? Ini sebagai itunya. Jadi kalau tahu KB-nya itu dan alfanya sendiri adalah ini yang mau kita buktikan ini ya, ini alfa. Nah, ini mau dibuktikan sesuatu berarti harus dinegasikan dulu. Tapi yang saya tanya ini kenapa ini negasikan cuma alfanya saja, KB-nya enggak? Ya, ini yang mengapanya ini yang perlu Anda kasih penjelasan mengapa tinggal conjunction dari KB-nya dan negasi dari alfa. Kenapa KB nggak dinegasikan? Itu perlu Anda jelaskan. Ya, kenapa cuma alfanya saja? Oke, udah jelas ya ini PR-nya. Ada lagi mengenai PR? Oke. Kembali ke tadi worksheet-nya ini, coba kita selesaikan di sini. Jadi yang nomor 3 ini suruh ubah formula ini ke CNF. Setelah itu periksa apakah formula ini valid. Jadi ini tidak pakai DPLL ya, ini mau pakai CNF. Jadi CNF itu kan punya keistimewaan. Kalau kita punya formula dalam bentuk CNF, itu keistimewaannya itu apa? Mudah melihat apa? Ada juga di slide mengenai CNF ya. Jadi Anda ini tidak dinegasikan ya. Jadi kalau tadi kan yang di slide yang saya tadi tunjukkan itu kan kita coba pakai DPLL untuk buktikan dia ini bukan teorema. Ya kan tadi kan udah kita buktikan tadi.
Nah, tadi yang P-nya besar gitu, tadi Q-nya besar, imply Q or R tadi itu kan tadi udah kita tunjukkan pada DPLL, ternyata ini belum terima. Sekarang ini sudah periksa apakah dia valid apa enggak ya. Jawabannya jelas karena ini tadi ini Anda akan menemukan ini tidak valid. Ya. Dengan cara ubah ini ke bentuk CNF. Kalau tadi kan kita negasikan dulu tuh yang DPLL, kalau ini enggak, ini kita langsung ubah ke CNF saja. Kita cuma mau eksploitasi apa keistimewanya CNF sehingga kita bisa meriksa itu ya. Ini sekedar untuk menenapi langkah-langkah mencari normal form CNF ya, eliminasi panah, kemudian push negasi in, kemudian push conjunction in, akhirnya ketemu CNF-nya. Nah, di CNF-nya Anda bisa melihat formula itu dengan gamblang, akhirnya bisa simpulkan apa hasilnya. Jadi tanpa lewat DPLL, tapi langsung ke CNF. Itu tujuan dari ini. Jadi ada langkah-langkah simplifikasi yang bisa kita lakukan. Kalau yang nomor 2 ini Anda suruh periksa kebenaran entrainment berikut ini. Pakai true table ya, satu-satu diperiksa ya. Tadi udah dijawab oleh Agnes, yaitu kebenaran entrainment itu adalah apabila KB-nya true, maka kesimpulannya harus true. Itu saja yang dilihat. Oke. Sekarang saya akan teruskan dulu ini. Masih ada pertanyaan? Dengar ya. Nah, kita sudah belajar DPLL, jadi Anda sudah cukup memahami saya kira DPLL-nya tadi itu. Inputnya kalau cuma sekedar untuk melihat satisfiability nggak perlu diapa-apakan ya, artinya dia sudah dalam bentuk CNF, tinggal dijalankan saja. Tapi kalau ingin buktikan valid apa tidak, maka perlu diindikasikan dulu. Nah, metode lain sejenis DPLL ini adalah yang disebut dengan cara resolution. Ini sebenarnya Anda sudah belajar di MD, misalnya juga bagi yang ngambil logic programming di sana justru fokusnya adalah resolution ini. Ya. Resolution itu cuma ini aturan inference-nya itu. Kalau Anda ketemu clause seperti ini, B or A, lalu ada clause-nya lagi, ada not B or A or C, jadi ada clause yang litera yang berlawanan di sini, maka kesimpulannya adalah buang litera yang berlawanan itu, tinggal clause baru gabungan dari A dan C. Jadi ini langkah resolusinya. Oke. Nah, ini mudah diputihkan. Jadi berarti ini kan sebenarnya ini KB-nya ada 2 clause, kesimpulannya yang bawah ini alfanya di bawah ini. Bahwa ini selalu true. Apapun nilai A, apapun nilai B, apapun nilai C, saya selalu bisa menyimpulkan seperti ini. Kalau Anda mau lihat kayak tadi ini, sebenarnya kita punya formula kayak gini, B or A, ini satu formula. Ya. Terus formulanya lagi ada not B or C. Nah, ini mengatakan ini bisa disimpulkan bahwa A or C. Karena kalau mau bisa pakai DPLL buktikan bahwa ini selalu valid. Apapun A, B, C nilainya true or false dia selalu berlaku. Nah, ini adalah resolusi. Jadi ini suatu langkah yang kalau di logic programming jadi sangat berguna karena kita punya 2 clause, yaitu clause B-nya bisa dibuang sehingga dapatkan clause yang lebih simple, ya, bisa lebih sedikit di literalnya. Dan dalam proses ini nanti ada variabel yang bisa diinstansiasi terusnya hingga bisa menghasilkan suatu informasi yang berguna secara komputasional gitu. Nah, soundness dari rule ini bisa mudah dilihat sebenarnya dengan melihat B-nya true atau false. Ya, coba aja di sini. Kalau B-nya false, berarti B or A-nya equivalent dengan A saja. Ya, kalau B-nya false kan for or A kan sama dengan A. Ya.
Sehingga A or B jadi true kan, karena kan berarti kalau B-nya false kan si A-nya true. Kan kita anggapnya B or A-nya true. Nah, kalau A-nya true, berarti A or J-nya true. Jadi terbukti yang kasus pertama. Kasus kedua, kalau B-nya true, berarti not B-nya, kalau B-nya true ya not B-nya false. Berarti C-nya mesti true kan, supaya ini jadi true. Nah, kalau C-nya true, berarti A or J juga true. Jadi kesimpulannya ini selalu true. Apapun nilai B-nya, true atau false tetap berlaku. Apa nilai A dan C-nya? Ya, itulah rule of inference-nya resolusi. Ini mengatakan resolution. Jadi ini akan dipakai untuk proses komputasi. Contohnya berikut ini. Dan ini juga bisa dilihat ya, ini sebenarnya tadi A. Tadi kan jangan bentuk sini ini kan ya. B or A atau not B or C ini kalau kita tuliskan dalam bentuk implication, tidak lain adalah not A or B. Ini kan sama dengan A or B. Ini adalah not B or C. Jadi sama saja. Nah, kalau lihat ini seperti ini suatu bentuk transitivity ya, not A imply B, terus B imply C, berarti not A imply C. Ini kan transitif ini. Sesuatu imply sesuatu, itu sesuatu ini imply sesuatu yang lain. Berarti yang ini mengimply yang ini. Jadi ini kesimpulannya. Ini tidak lain tadi aturan resolusinya bisa lihat seperti itu. Jadi semacam modus ponens ya. Kasus spesial terjadi apabila A dan B dua-duanya empty. Ya, kalau dua-duanya empty, kesimpulannya jadi false. Karena kalau ini empty tadi A dan B-nya empty, berarti B and not B. Kalau ini empty kan jadi hasilnya adalah jadi false, selalu false. Ya, sama dengan false. Karena hasilnya kan ini kan dari tadi ini kalau A-nya empty, B-nya empty, ini kan jadi kalau empty kan tidak pernah bisa true, ya. Jadi hasilnya adalah false. Jadi sama seperti ini yang biasa, kesimpulannya kalau ada dua literal berlawanan, ya hasilnya kontradiksi. Gitu. Nah, di dalam Anda belajar lebih jauh di prolog itu, justru yang dicari-cari itu adalah kontradiksi ini. Kalau ketemu kontradiksi, ketemu jawaban dari programnya itu seperti yang tadi itu kita selalu refutation. Jadi karena programnya sebenarnya kebalikan dari yang mau dicari. Ya, jadi kalau dia menemukan kontradiksi, berarti yang sebaliknya itu jadi true. Jadi kalau pacar resolusi ini mirip seperti DPRL. Jadi pertama yang mau kita buktikan itu kita negasikan dulu. Kita mau buktikan A, caranya negasikan A, kemudian kita ubah ke CNF, ketemu kan sejumlah klausa ini. CNF kan nanti kan bentuknya conjunctive normal form. Ini kan klausa ya, banyak klausa tadi ini. Lalu udah terapkan dari antara klausa kita cari apakah ada literal yang berlawanan di antara dua ini. Udah terapkan resolusi. Ya. Repeat 3 apply resolution rule to the clauses. Ya. Jadi kita mencoba menghasilkan ini. Nah ini kan tadi awalnya dari negasi A. Nah kita mengharapkan nanti perjalanannya itu akhirnya akan menghasilkan kontradiksi. Berarti kalau not A masih kontradiksi, A-nya sendiri itu selalu true. Jadi terbukti. Jadi ini adalah cara refutation tadi. Jadi kita mulai dari kebalikannya, kita mencari kontradiksi. Kalau ketemu kontradiksi, berarti kita sudah merefute negasi A. Jadi yang benar adalah A-nya. Nah, langkah resolusinya sekali lagi bisa cross-nya kan bisa banyak literalnya. Kita cari apakah ada yang berlawanan. Kalau ada, udah habis. Ini dapat cross baru yang dibuang literal yang berlawanan tadi. Itu satu langkah resolusinya itu. Ya, dengan cara ini nanti karena kita buang literal, artinya nanti bersyukur terakhirnya kalau ketemu close kosong. Nah, itu ketemu refutation-nya itu. Ya. Sebagai contoh di sini, contoh yang tadi kita ya, ini ada PQ and QP ini misalnya, ini kan sesuatu ya tentu saja Anda tahu ini selalu benar ini kan, ini PQ imply Q and P.
Nah, kita negasikan dulu pertama, ya, kita mau buktikan ini, kita negasikan dulu, kemudian kita ubah ke clausal form, cross form, dapat 3 clause ini. Ya, coba sendiri ya. Ini dinegasikan, diubah, dibuang panahnya, nanti diubah jadi CNF, ketemu 3 clause ini. Nah, kalau sekarang kita terapkan resolusi atau Anda terapkan DPLL, silakan. Kalau dengan resolusi kan cuma 3 clause ini tadi ya, ada Q, ada P, sama ini. Nah, ini sama ini kan berlawanan nih. Resolusi, langkah resolusi menghasilkan sisanya ini. Nah, ini ketemu lawan ini. Ketemu kan ini kan sama dengan empty clause ya. Ini sama ini kan diresolusikan ke empty clause. Jadi berarti formula tadi itu yang awalnya tadi itu terbukti valid karena hasilnya empty clause ini. Jadi ini cara kerjanya prolog bahasa pemrograman. Ya, jadi artinya ini terbukti ini selalu valid. Apapun P dan Q ini selalu true. Karena kebalikannya menghasilkan empty clause. Ya, itu. Jadi cara pembuktian resolusi maupun DPLR itu mirip. Cuma yang kalau yang ini tidak bisa dipakai untuk seperti DPLR tadi, bisa dipakai untuk mencari satisfiability. Kalau ini tidak bisa, ini harus selalu dinegasikan untuk membuktikan ini empty clause apa tidak. Oke, nah ini sekarang kita sudah siap-siap untuk menuju ke tugas kelompok Anda. Nanti akan saya tulis lebih lengkap. Ini salah satu contoh problem yang bisa kita modelkan sebagai suatu problem satisfiability. Jadi ada persoalan kita nyatakan dalam satu formula F, terus kita coba cari apakah F-nya bisa satisfy apa enggak. Nah, kalau iya kan tadi ketemu model, ya variabel-variabelnya bisa kita tentukan nilainya true atau false dan seterusnya. Nah, kalau kita punya problem, kita akan terjemahkan menjadi suatu koleksi formula. Nah, formula tersebut memang kita cek dia satisfiable apa enggak. Kalau satisfiable berarti ada solusi. Bisa dibikin true, semua kondisinya bisa dipenuhi. Ya, kalau tidak, ya berarti tidak ada solusi gitu ya. Nah, contohnya di sini, Anda tahu kan ya, permainan Sudoku ini ingin isi angka 1 sampai dengan 9 setiap kotak ini. Nah, setiap kotak ini cuma bisa berisi 1 angka saja. Terus kalau Sudoku ini berhasil diselesaikan, setiap baris, setiap kolom, setiap segi 4 yang 3 kali 3 ini, ya ada 9 kotak ini, isinya hanya angka 1 sampai 9. Ya. Tidak boleh ada yang berulang, bisa diisi semua. Itu Sudoku tujuannya seperti itu. Ya, jadi nanti setiap baris, setiap kolom hanya akan berisi angka 1 sampai dengan 9, tidak boleh ada yang ulang. Ya. Kalau bisa itu jadi solusi. Nah, kita ingin mencari solusi, artinya mengisi setiap kotak ini nilainya apa ini? Ya, setiap kotak ini nilainya apa? Hanya bisa diisi 1 angka saja. Misalnya di sini di baris ini udah ada 2 sama 3. Berarti sudah nggak boleh lagi ada 2 sama 3 tempat lain, hanya boleh muncul sekali 2 sama 3. Berarti ini hanya boleh, tidak boleh 2 atau 3 lagi. Ini tidak boleh 2 atau 3, tidak boleh 2 atau 3. 6 dan 5 juga nggak boleh, sudah ada 6 dan 5 di sini. Jadi sisa sini ini hanya boleh isi angka 1 boleh, atau 4 boleh, 7 boleh, 8 boleh, 9 boleh. Nggak boleh 2, 3, 6, 5. Nah, sedangkan di sini diisi, maka yang baris ini juga nggak boleh berisi angka yang sudah ada. Ini boleh. Dan juga buju sangkar 3 kali 3 ini, ya, matriks 3 kali 3 ini juga hanya boleh diisi angka yang berbeda-beda. Yang sudah tertentu tadi. Nah, ini bagaimana kita bisa terjemahkan jadi suatu satisfiability problem. Ya, nanti bisa dirumuskan. Nah, ini ada contoh bagaimana merumuskannya itu dibicarakan di sini. Ya, waktunya sudah habis, jadi kita lain kali akan kita contohkan bagaimana merumuskan formulasi dari problem tadi menjadi sejumlah formula yang harus disatisfy.
Lalu nanti bisa kita pecahkan pakai DPLL. Ya, itu. Nah, nanti di tugas kelompok Anda itu sebenarnya nanti Anda pilih satu problem, Anda kerjakan seperti mengerjakan Sudoku ini. Ya, formulasikan formula-formula proposisionalnya itu, kemudian tentu saja Anda mesti pilih variabel yang cocok ya. Nanti kalau ada solusi terhadap problem tersebut, ada satisfiability, nilainya itu menjadi solusi ke problem awalnya tadi. Nah, problemnya bisa sangat banyak, bervariasi. Nanti kita akan berikan Anda pilihan-pilihan problem. Anda juga boleh mengusulkan problem yang tentu saja yang cukup menantang, cukup ini, yang terlalu simpel, supaya bisa Anda coba carikan solusinya. Nanti akan saya kasih tahu juga ada subsolver yang bisa dipakai, toolnya sudah ada, tidak perlu lagi Anda bikinkan program untuk menjalankan DPLL-nya, tapi sudah ada toolnya tinggal jalankan. Yang penting tinggal formulasikan problem, bagaimana menerjemahkan menjadi problem SAT ini, satisfiability problem ini, ya. Yang nantinya otomatis kita pecahkan pakai DPLL. Oke, nanti saya juga masih nunggu dari asisten. Ada yang hadir ke asistennya? Halo, apakah ada asdos yang hadir? Nggak ada ya. Nanti akan dikasihkan pilihan problem. Kalau Anda mengusulkan problem sendiri juga boleh sih. Ya. Yang penting bisa diformulasikan sebagai suatu sub problem dan yang variabelnya cukup banyak ya, bisa. Nanti kan Anda lihat misalnya kayak Sudoku tadi itu variabelnya banyak sekali itu. Jadi tidak mungkin pakai cara truth table sama ini. Ya, bisa kita lakukan dengan DPLL, dan nanti ada implementasi DPLL itu sendiri sudah ada, yaitu kita nanti akan pakai satu subsolver namanya Minisat. Nah, itu bisa dicoba untuk pakai tool itu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Untuk PR1 sudah jelas ya apa yang mesti Anda lakukan? Tadi juga udah ditanya sama Agnes, jadi nanti tolong nama filenya yang informatif, nama Anda sama NPM ada di situ. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, sampai di sini hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Apakah ada yang telat datang belum disebutkan di absen tadi? Saya Pak Stef. Oh ya, Siti ya, oke. Nanti Iya, akan saya edit. Siapa lagi? Saya Pak, Jeremy Pak. Oh, oke. Saya catat dulu ini. Siti Kamilia, Jeremy, siapa lagi? Saya Pak Karina. Saya Pak Firdan. Firdan. Siapa lagi? Siti, Jeremy, Firdan. Saya Pak. Siapa? Karina Ivana. Karina. Karina Ivana. Oke, siapa lagi? Di chat ada lagi ya yang lain yang nggak bisa ini back. Siapa lagi? Oh, Hidayatul Fikri. Hidayatul Fikri. Salman. Oke, siapa lagi yang belum? Hidayatul, Salman, Jeremy. Sudah ya? Ada 6 orang bunyinya. Siti, Jeremy, Firdan, Karina, Hidayatul, dan Salman. Oke, jadi demikian pemahaman kita terakhir mengenai
DPLL bisa dipakai untuk membuktikan atau mencari counter model. Karena kalau negasinya ternyata tidak terbukti, itu sekalian bisa ketemu counter modelnya, yaitu yang bikin dia false tadi itu. Ya. Jadi itu semedis TP itu sangat berguna untuk ini. Oke, sampai di sini. Selamat siang semuanya. Sampai ketemu nanti hari Rabu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Terima kasih, Pak.